Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Just Blogom Misteri Channel bersama saya Aryo Kundo. Terima kasih teman-teman semuanya yang setelah support dan selalu menonton cerita misteri, cerita horor dari Just Blogom Misteri Channel. Dimanapun kalian berada, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan segala urusannya. Kisah kali ini kita mendatangkan narasumber, namanya Mbak Eva. Kejadian pada saat itu, ada sebuah rumah kosong yang lama tidak dihuni oleh warga dan disewalah oleh keluarganya Mbak Eva. Dan akhirnya pada malam hari rumah itu terlihat sangat mencekam. Oke, apa kabar kalian semuanya, khususnya Mas Happy dan juga Taksa Kaseta yang selalu komen di kolom komentar Just Blogom Misteri. Apa kabar kalian di sana semua? Semoga semuanya sehat dan semua lancar urusannya. Tentunya teman-teman semuanya yang punya cerita-cerita misteri yang ingin diceritakan di Just Blogom Misteri bisa langsung WA ke nomor saya yang sudah dituliskan juga di deskripsi konten video kali ini. Dan untuk teman-teman yang ingin hadir di studio Just Blogom Misteri, langsung bercerita tentang kisah misterinya, kita sangat senang sekali. Dan untuk teman-teman yang ceritanya ingin diceritakan di Just Blogom Misteri, mohon maaf semuanya tetap nanti kita ceritakan. Dari subscriber yang sudah mengirim cerita misteri ada 10, saya juga harus menghafalkan skripnya. Jadi maaf, tidak kita pilah-pilah, namun nanti akan kita ceritakan di cerita-cerita berikutnya. Pokoknya pantengin terus channel Just Blogom Misteri. Langsung saja kita sapa narasumber kita malam hari ini, Mbak Eva. Selamat malam Mbak Eva. Selamat malam Mas Aryo. Mbak Eva sehari-hari masih kegiatan usahanya masih lancar ya? Alhamdulillah masih lancar Mas. Mbak Eva ini dan suaminya memiliki usaha produksi alat-alat kebersihan seperti semir, ban, dan juga alat pembersih, alat cuci mobil. Jadi seperti apa cerita misteri yang dialami Mbak Eva dan keluarganya? Langsung saja kita simak bareng-bareng. Ini gini Mas, berawal itu sekitar tahun 1999. Ketika itu saya masih punya anak satu perempuan. Itu saat itu kurang lebih berumur 1 tahun, kurang lebih masih baru belajar jalan. Waktu itu saya akan mengikuti suami kerja di Kediri, balik lagi ke Solo ceritanya. Di Solo itu saya otomatis kan cari kontrakan, pada waktu itu kan belum punya rumah, masih kontraktor lah, kontrak sama kontrak sini. Karena saya itu cari kontrakan itu agak susah, tapi saya pernah tinggal di daerah situ pada sebelum saya ke Kediri. Nah, di situ saya dapat informasi bahwa rumah yang ada rumah kosong yang itu karena saya lama di Kediri jadi nggak tahu di situ katanya kosong berapa tahun gitu. Karena adanya di situ ya saya otomatis ya udahlah di situ. Itu posisinya itu rumah menghadap ke selatan, belakangnya langsung sungai. Di bantaran sungai ya? Bantaran sungai. Pada hari pertama di situ 1, 2 hari, 3 hari sampai sekitar itu nggak ada terjadi hal-hal yang mistis atau yang ganjil. Seperti biasa, saya aktivitas seperti biasa, bangun pagi seperti ibu rumah tangga yang lainnya, mencuci. Tapi setelah selang 1 bulan di situ, kok ada kejanggalan seperti ini. Pada saat itu ibu saya pas di situ. Pas di situ itu kok tahu ada anak kecil. Tapi saya cuma diem karena ibu saya nggak cerita. Mungkin ibu saya berpikir kalau nanti anak saya takut karena di situ saya sendiri, suami kerja, jadi kalau pulang kan nggak mesti Mas. Pada saat itu saya masih punya anak balita kecil perempuan, jadi ibu saya nggak cerita. Udah selang saya udah
nggak mikir ke mana-mana. Suatu hari itu saya ya beraktivitas seperti biasa, menyapu. Tapi kok hati saya itu rasanya kok kepengen melihat di suatu ruangan. Suatu ruangan itu kayaknya kok menarik saya, ada sesuatu yang daya tarik, nggak tahu itu daya tarik apa, kok kepinginnya melihat ke arah situ. Itu saya hilangkan sebenarnya pikiran itu, saya santai aja tetap bersihkan. Tapi kok semakin hari itu semakin kuat, energi untuk saya mengarah ke ruangan itu semakin kuat. Akhirnya suatu hari saya beranikan diri, padahal tempat itu saya udah agak merinding-merinding, udah kayak kita kerasakan Mas ya, kalau ada sesuatu apalah yang kita nggak enak, pasti meskipun kita nggak punya indera keenam atau nggak punya apa, pasti kita dikasih sesuatu sama Allah itu rasa kayak ini ada apa ya gitu. Saya beranikan diri untuk mendekat. Setelah saya mendekat di situ saya kaget. Jadi perasaan itu kaget, takut, campur aduk lah pada saat itu. Saya lihat ada kuburan kecil, cuma di plester kayak semen itu. Ada kuburannya? Ada kuburannya di situ. Ternyata selama ini yang saya rasakan itu benar-benar ada. Setelah saya tengok kok ada kuburan. Itu saya udah merasakan. Terus saya flashback ke belakang itu rasanya kok pertama saya masuk rumah ini memang kok kayaknya lampu ini kok dikasih berapa watt pun nggak pernah bisa terang. Mati terus itu lampu? Nggak mati Mas, jadi kayak redup terus gitu loh, nggak bisa terang. Saya ingat kata suami saya itu kalau rumah itu ada sesuatu, pasti yang pertama kita merasakan masuk itu mesti ada agak perasaan gimana gitu. Tapi itu nggak boleh dikembangkan ya, maksudnya ada kembangan itu ya udahlah gitu, saya gitu. Tapi saya karena ada kejadian itu saya flashback ke belakang tadi, makanya ini kok lampunya ini dikasih berapa watt pun kok nggak pernah bisa terang kayak rumah-rumah yang lain gitu. Saya terus teringat suami saya bilang itu, apa iya ya ada hubungannya dengan kejadian itu. Saya udah karena saya mau nggak mau harus menempati rumah itu, ya udah saya tetap aktivitas seperti biasa. Suatu hari waktu tidur malam itu Mas, itu yang paling saya agak kaget. Sebenarnya saya sudah rasa takut itu sebenarnya ya ada ya, manusiawi, punya anak kecil, tempatnya kayak gitu, udah pokoknya ya serem lah. Kalau menurut saya itu udah serem karena posisi rumahnya aja udah belakangnya langsung sungai itu, langsung pohon bambu, itu saya udah. Tapi saya yakin itu nggak apa-apa lah, kita memang hidup itu berdampingan. Saya yang penting nggak mengganggu. Pas saya tidur posisi menghadap ke selatan. Sini anak saya. Pada saat itu malam suami saya belum pulang. Ya. Masih di luar kota tadi. Masih di luar kota, karena memang kadang luar kota paling 2 hari 3 hari pulang. Saya tidur lagi. Tahu-tahu ada anak kecil nongol. Wah, saya kaget. Anak kecil? Anak kecil itu nongol nengok saya. Kaget karena saya merasa takut, tapi takut saya itu saya hilangkan. Jadi saya refleks mulut saya bilang, kenapa Le? Saya bilang gitu, kalau bahasa Jawa ya, ngopo Le kok bengi-bengi dolanan? Saya bilang gitu. Padahal anak Mbak Eva ini masih di samping saya, perempuan. Itu cowok sekitar umur 2 tahunan lah. Sekitar umur 2 tahunan, pakai baju singlet gini, terus pakai celana pendek. Saya merinding, sebagai seorang ibu kan merasa, ini kok anak kecil, malam-malam main. Saya merasa, ya Allah, kayak ibunya di mana? Tapi saya belum sadar saat itu malam hari, itu masuknya makhluk halus atau apa, saya belum sadar. Karena pikiran saya itu cuma anak kecil itu kok kasihan gitu loh, malam-malam kok sendirian gitu. Padahal posisi saya beranikan diri, saya bangun. Saya tengok, kok menuju ke kamar tadi. Padahal posisi mau masuk kamar itu di situ ada kayak kandang tetesan ayam itu loh, telur. Saya nengok di situ, memang gelap Mas. Di situ saya kasih lampu pun nggak pernah bisa terang. Rumah saya itu nggak bisa terang yang kayak rumah-rumah yang lainnya itu. Padahal sudah ya ganti 25 watt, 30 itu nggak bisa terang sama sekali. Dan di situ, terus saya saya gitu. Pagi saya posisi itu memang takut sebenarnya, tapi karena itu tadi saya hilangkan rasa yang itu tadi, jadi saya merasa kok mesak temen cilik ditekne dhewe. Nah, suatu hari saya hilangkan sampai pagi hari. Saya pagi hari itu belanja sayur biasa bareng ibu-ibu. Lah ada yang cerita saya ya, kok rumah
rumah yang sebelah itu yang nempati siapa? Oh, keluarga Pak Amin yang dulu pernah tinggal di sekitar sini. Memang dulu saya memang pernah sebelum ke Kediri pernah ngontrak di situ, Mas. Kok berani sekali loh, berani tinggal di tempat itu padahal itu terkenal angker, banyak yang cerita. Pada saat sebelum saya yang menempati itu baru tidur tahu-tahu ada pocong, ada yang kuntilanak itu, yang ke samping saya itu kan ada rumah kosong lagi, juga ada gang kecil itu langsung masuk ke sungai yang ada pohon bambu-bambu yang saya ceritakan tadi, Mas. Sampai ada yang di situ, pokoknya intinya diganggu lah. Itu saya cerita gini, ternyata benar kalau di situ tuh ada yang dulu menempati, waktu itu hamil. Terus lahir tapi meninggal anaknya, tapi miskram gitu ya? Miskram, tapi nggak ada yang tahu. Saya terus cerita, ini gini Bu. Oh ya bener Mbak, leres. Kok jenengan tahu bahwasanya di situ itu. Tapi saya nggak bilang kalau saya anak itu muncul siang hari-hari, saya nggak bilang, Mas. Saya cuma umurnya sekitar 2 tahun. Oh ya bener berarti laki-laki. Karena pada saat itu memang benar-benar menakutkan, Mas, rumahnya. Ada yang baru tidur langsung ada pocong, itu saya juga cerita itu. Nah, suatu hari itu saya hilangkan itu, tapi semakin hari kok anak itu semakin muncul, bukan cuma malam hari. Ya itu yang saya herankan itu. Bahkan siang juga sempat dia muncul. Tapi bukan muncul dalam sosok yang menyeramkan gitu, enggak sebenarnya. Wajarlah seperti anak kecil. Sampai suatu hari saya di luar itu sampai takut karena anak itu selalu ngikutin saya. Kalau orang nggak percaya mungkin ibu ini gila apa yang ngomong sendiri. Padahal posisinya anak itu selalu ikut saya. Kadang minta minum. Bu, kalau orang Jawa bilang, Bu, minta minum, nyuwun mimik Bu. Saya langsung bilang gini, Mas, wis gede ya mimik ndukuk dhewe. Serasa saya itu dia yang ngambil sendiri, Mas. Dia itu ngambil minum sendiri, menuangkan di gelas itu minum gitu. Saya benar-benar lihat itu siang hari loh, Mas. Kalau malam hari sih mungkin ya. Tapi saya merasa ini ada apa ya? Pasti semua ini ada sesuatu. Karena nggak mungkin sesuatu itu muncul tanpa ada sebab. Terus suami saya pulang dari luar kota, saya bilang, nah ini kok ada cerita gini. Gak apa-apa, saya berikan mungkin dia itu kepengen didoakan atau apa, karena dia mungkin merasa punya sosok seorang ibu yang di situ, saya juga nggak tahu, Mas. Tapi setiap hari itu saya bisa komunikasi. Bisa komunikasi secara langsung. Itu berlangsung lama, 1 bulan lebih. Itu komunikasi bisa, dia minta apa, sampai dia itu anaknya yang saya heran itu, saya merasa terenyuh itu nerimo. Orang Jawa itu nerimo, dia itu nggak pernah yang minta manja-manja gitu, enggak. Saya juga anak itu pokoknya intinya mungkin bener tadi kurang kasih sayang ibunya, mungkin merindukan pas saya di situ. Jadi dia mungkin merasakan punya sosok ibu punya teman anak saya, sampai saya marahin pun dia ngajak main anak saya, Mas. Anak saya itu baru bisa belajar jalan waktu itu. Juga seusia main. Itu ya. Saya marahin kan, kalau secara logika aja kok bisa ya seperti itu ngajak main. Tapi saya bisa lihat sendiri dia ngajak main anak saya. Anak saya nggak pernah rewel, nggak ngapa-ngapain. Karena mungkin dia itu ya kayak saya lihat itu sosoknya ya kayak yang nerimo tadi, Mas. Pendiam, nerimo. Jadi saya itu merasa yang dari kejadian itu yang saya ambil itu mungkin ada hubungannya, kalau apa ya, saya kalau bilang saya juga bingung, Mas. Itu saya itu kayak jadi pites. Kayak jadi punya kelebihan. Ya itu, kayak punya, padahal saya nggak punya sama sekali. Sebelumnya nggak punya basic seperti itu. Seperti apa-apa gitu saya nggak punya, Mas. Maksudnya dalam spiritual itu nggak punya. Kalau pengalaman mengetahui sesuatu agak ganjil gitu, memang saya agak peka. Itu agak peka. Itu saya jadi tipis. Jadi sebelum terjadi, itu kayak udah ada gambarannya itu loh. Jadi setengah saya duduk di sini sama anak kecil itu, kayak lihat TV. Bahwa kejadian itu kayak di depan mata saya, padahal itu belum terjadi. Saya sampai kayak ngomong sendiri, jangan lewat sana, nanti ada kejadian ini. Tapi kok yang mengalami kejadian ini tuh suami saya sendiri, gitu loh. Kayak ngomong, Pak, jangan lewat sana, nanti ada. Pulang dia langsung ngomong, bener katanya Mama tadi sini. Saya jadi tipis itu, saya juga heran, apa ini ada hubungannya dengan anak ini tadi?
atau bukan. Saya mikirnya seperti itu. Terus saya berpikir ini kalau seperti ini kayaknya juga nggak nyaman. Setiap hari saya doakan, tapi anak itu selalu muncul terus. Suatu hari ada teman suami saya datang, datang karena rumahnya jauh, jadi menginap di rumah saya. Nah, di rumah saya. Ternyata dia juga mengalami itu. Serupa ya. Nah, tapi itu serem Mas. Jadi dia itu mau ke kamar mandi. Itu tahu-tahu ada kaki gitu loh, langsung dia lari takut. Saya tanyain, ada apa Mas? Dia nggak mau ngomong dulu karena mungkin posisi malam hari. Nah, nggak berani ngomong. Setelah paginya baru cerita kalau ada kaki yang tahu-tahu nongol di depan gitu. Pintu itu Mas yang belakang itu sering gedor. Padahal saya lihat itu sama sekali nggak bergerak. Tidak hanya anak kecil tadi, berarti sosok yang ada di rumah itu. Iya, itu ada itu Mas, yang katanya itu pocong juga, terus apa kuntilanak tadi. Nah, sebenarnya banyak sekali Mas kejadian-kejadian seperti itu. Tapi karena memang mungkin apa ya, saking sudah kulino, orang Jawa kulino ya, jadi kayak ya udahlah, harus berani. Dan memang saat itu Mbak Eva dan suami itu masih punya anak kecil itu baru awal habis nikah ya. Iya. Jadi mandiri, kontrak rumah sendiri langsung itu. Di situ. Jadi kayak pengalaman pertama yang buat saya itu sangat bikin shock ya Mas. Karena apa? Karena itu kok ada ya. Kok ternyata kok juga beneran ada. Padahal kalau kita mungkin cuma dengar ceritanya orang mungkin masih nggak percaya maidu. Tapi saya mengalaminya sendiri Mas, mengalami sendiri hal-hal yang seperti itu. Saya merasa kasihan banget sama anak itu, muncul tiap hari yang minta ini, tapi saya malah kelamaan saya kan tidak nyaman. Karena sesuatu apapun itu kalau tidak wajar pasti kan kita nggak nyaman. Saya bilang sama suami saya, gimana Pak ini kok rasanya kok tiap hari seperti ini gitu. Lalu ya tiap hari saya doakan gitu, jadi setiap hari itu minta minum, minta makan itu ya seperti anak-anak kecil pada umumnya itu. Kayak manusia biasa ya. Layaknya seusia 2 tahun biasanya masih mencari ibu. Apalagi kalau malam hari Mas. Malam hari itu kayak dia itu mengganggu sebenarnya. Kalau menurut saya mengganggu, bukan mengganggu yang gimana, tapi kan sliwer kayak siwar kadang kan juga mengganggu, tahu-tahu nongol di kamar, tahu-tahu ada di depan saya, gitu kan saya tetap kaget. Tapi saya berusaha untuk tenang, bahwasanya itu memang harus saya hadapi, harus saya selesaikan masalah itu. Dan pada waktu itu karena ada kan yang saya bilang tadi, saya lebih kayaknya tipis itu tadi, itu yang sangat saya merasa terharu lagi ketika itu saya duduk Mas, sore-sore duduk di teras. Biasa kalau ibu-ibu sore itu mandiin anak, biasa ngobrol-ngobrol sama ibu yang lain sama nyuapin biasanya. Saya duduk situ, tahu-tahu ada anak itu duduk di samping saya, sampai tetangga saya ngobrol sama siapa tau ngerenek uang gitu kalau ngerenek uang kok ngobrol dewe. Saya terus langsung sadar, oh iya deh, cuma saya yang tahu. Itu kayak saya ada gambaran gini, kayak suami saya itu baru selisih dengan orang, kayak pertengkaran atau apa nggak tahu saya, kayak lihat TV itu Mas. Itu kalau kita secara logika kok bisa lihat pada satu sisi di rumah. Anak kecil ini katanya kamu mau bantu saya, anak itu saya bilang gitu, kamu mau bantu saya, kenapa suami saya itu baru ada masalah kamu nggak mau bantu? Kayak dia itu langsung ngambil sandal jepit, langsung dipakai lari mencari ke situ. Selang berapa 15 menit kurang lebih, saya ingat waktu itu karena itu memang sangat, saya itu percaya nggak percaya, saya sebenarnya juga 50-50 antara percaya apa enggak, tapi kok mengalami gitu loh. Selang 15 menit suami saya pulang datang, ternyata benar Mas. Pas di jalan biasa ada perselisihan gitu, kok seperti yang saya lihat tadi. Saya langsung merintih, ya Allah ini ada apa ya, bilang gitu kok. Padahal sebelum-sebelumnya saya nggak pernah bisa sebelum terjadi tahu gitu, saya belum pernah lihat seperti itu. Itu saya benar-benar pengalaman yang sangat
Sangat mengesankan ya. Padahal anak itu sebelum Mbak Eva mengontrak rumah itu dan ada kejadian anak trek tadi atau bayi miskram yang selalu ingin ikut Mbak Eva, belum punya penglihatan di saya belum punya, hal mistik ya. Iya, belum punya. Cuma saya itu cuma agak peka, memang pekanya dalam arti jarang melihat sosok gitu loh. Cuma yang saya rasakan itu kok rodok grek yang mlebu kene, cuma kayak gitu. Jadi belum pernah, baru pertama kali itu. Pertama kali kenang pengalaman melihat yang seperti itu. Tapi Mbak Eva enggak pernah cerita dengan tetangga kalau waktu sore ngobrol dengan ibu-ibu yang lain? Pernah sharing-sharing dengan orang yang asli situ? Cuma pernah ngobrol sama yang orang asli situ. Itu memang benar dulu sebelum dikontrak saya itu memang ada orang ibu hamil, tapi memang itu kalau dihitung-hitung itu dicocok-cocokkan sama. Kalau sekarang anaknya lahir itu memang kira-kira umurnya kurang lebih 2 tahun. Kalau laki-laki perempuannya tetangga-tetangga itu nggak tahu. Nggak tahu ya, karena miskram apa? Tetangganya sampai bingung, kok kamu bisa tahu? Padahal baru di rumah baru itu. Di situ. Yang beritahu juga anak itu sebetulnya. Terus ngobrol-ngobrol lama, akhirnya tetangga cerita bahwasanya di situ memang sering ada penampakan yang menyeramkan. Tapi alhamdulillahnya mas saya itu, ya itu tadi pengalaman saya itu, ya nggak serem yang wajahnya gitu, itu nggak. Cuma anak kecil itu tadi memang, tapi ya saya sangat mengganggu sih. Tapi menurut cerita tetangga-tetangga memang daerah situ tetap wingit ya? Iya, wingit. Ada penampakan itu kuntilanak itu loh, kuntilanak. Sebelum saya tidur, tahu-tahu sebelahnya ada pocong gitu, itu ada. Nah suatu hari lagi ibu saya datang. Ibu saya baru berani cerita, karena saya sudah cerita dulu. Ternyata ibu saya di situ juga diganggu anak kecil itu. Dia pernah mengalami waktu menginap di rumah Mbak Eva. Karena pertama pas datang nggak mau bilang sama saya, mungkin karena nggak wedi, nanti nggak takut. Takut, makanya nggak mau cerita. Itu bener-bener mas, tiap hari itu ya ngobrol, bolak-balik, minta minum, kayak ada anak kecil biasa lah. Gitu. Kalau posisi siang waktu itu ibu Mbak Eva pertama kali ke situ mungkin dikira anak tetangga. Ya kirain seperti itu karena siang hari berani dia muncul ya. Berani. Yang saya herankan itu kok bisa, maksudnya itu kok bisa saya jadi lebih peka itu mas, lebih tipis itu tadi loh. Yang saya herankan itu. Ya itu mungkin ada kaitannya dengan ada kaitannya itu. Bayi trek tadi. Nah, mungkin itu yang sangat usia anak Mbak Eva saat itu seusia dengan adik kecil. Anak saya sekitar 1 tahun, itu sekitar 2 tahun. Padahal saat ini sudah usia berapa? 23 tahun. 23 tahun. Berarti kejadian itu di 23 tahun lampau ya? Waktu ngontrak. Iya, waktu masih ngontrak di pinggir sungai itu, belakangnya itu serem banget mas. Yang saya herankan itu lampu itu loh. Kok nggak bisa pernah dikasih yang terang pun nggak bisa. Tapi hikmah dari anak kecil yang ikut Mbak Eva tadi itu ada hikmah yang penting nggak buat Mbak Eva? Kalau menurut saya itu pelajaran yang saya ambil itu bahwasanya kita itu hidup sebagai ibu. Yeah. Kalau anak kita melahirkan sebagai ibu itu hamil selama 9 bulan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yeah. Menurut saya itu anugerah yang mungkin berapa persen tidak semua perempuan mengalami, karena ada yang sampai berapa puluh tahun nggak dikasih ngomongan itu sesuatu. Kalau kita melahirkan itu, kalau meninggal atau hidup itu kan kehendak Allah mas. Kalau kita merasa sebagai orang tua itu ya dicampur ke, kalau kita mau tempatnya peristirahatan terakhir ya, dicampur ke sama temennya. Atau itu kalau menurut saya itu mungkin dia itu merasa kesepian. Mungkin kalau pada umumnya kita memakamkan di tempat pemakaman umum, mungkin juga nggak seperti itu. Mungkin begitu. Kalau kabar yang saya dengar dari tetangga itu, setelah anak itu meninggal mungkin dikubur di situ, ibunya pindah ke luar Jawa. Saya dengar dari tetangga sekitar seperti itu. Mungkin itu tadi yang seperti saya bilang pertama tadi mas, kayak saya di situ punya anak kecil, dia merasakan sosok seorang ibu, ada temennya anak saya kecil itu tadi mungkin. Alhamdulillahnya itu anaknya itu nggak jahil tadi, kan ada mas biasa mengganggu anak sampai nangis rewel, yang sakit-sakitan seperti ini. Tapi alhamdulillah anak saya enggak. Nah itu yang sangat hebatnya. Kalau kita berarti harus menempatkan, meskipun orang yang sudah meninggal itu pun harus kita hormati.
Betul. Kita tempatkan di tempat yang selayaknya, kita doakan supaya apa? Supaya dia juga tenang di sana. Itu kalau saya sendiri yang mengambil hikmah dari kejadian itu, saya merasa seperti itu. Oh, ternyata kalau orang meninggal itu enggak cuma meninggal tok wis, enggak seperti itu. Harus kita doakan. Kita yang hidup mendoakan yang sudah meninggal. Itu saya terbukti karena saya dengan suami saya tiap hari, khususnya pada malam Jumat, itu saya doakan terus. Tapi lama-lama anak itu udah nggak ada, Mas, menghilang. Mungkin kalau menurut saya itu udah dia merasa tenang di sana, atau udah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan selama berapa tahun saya nggak tahu. Mungkin karena itu akhirnya juga menghilang dengan sendirinya. Jadi hikmah yang saya ambil seperti itu. Jadi kalau orang sudah meninggal itu harus tetap kita hormati. Kita tempatkan yang selayaknya. Apalagi seorang anak bayi yang masih butuh, meskipun kalau orang Jawa bilang itu katanya di sana itu meskipun meninggal itu masih trekan atau apa, katanya di sana bertumbuh, Mas. Katanya bertumbuh, katanya seperti itu, bertumbuh juga mengalami masa 1 tahun, 2 tahun sampai besar. Nah, apalagi seperti itu kita harus tetap saling menghormati. Jadi kalau kita mengalami hal-hal mistis seperti itu semua kehendak Allah. Jadi kita harus memang kita berdampingan, yang penting kita tidak mengganggu. Saya dimanapun hampir 99% selama saya belum punya rumah itu tempatnya ngeri semua, Mas. Kalau saya ungkap di sini nanti banyak sekali cerita saya, Mister. Nanti bisa diceritakan di part 2, part 3-nya di Just Local Misteri. Siap. Dan konon beredar cerita di masyarakat bahwa seperti yang Mbak Eva bilang tadi, bayi trek atau bayi miscram itu bisa bertumbuh layaknya seperti manusia yang dipelihara orang tuanya, istilahnya bisa menjadi besar dan saatnya dia akil balik atau remaja juga menuntut ke orang tuanya. Itu cerita-cerita beredar di masyarakat karena kisah nyata ini saya sempat betul merinding ini. Itu benar-benar saya alami. Jadi seperti yang saya katakan tadi, 99% rumah yang saya tempati setiap ngontrak itu mesti ada kisah seperti itu. Saya juga nggak tahu kenapa, saya juga nggak tahu. Kalau kita secara logika aja nyari di tempat yang nyaman, enak gitu tuh, Mas. Karena mungkin di situ saya dicari tempat ini mungkin menambah keimanan saya untuk saya ambil positifnya seperti itu. Bahwasanya itu loh, di dunia itu seperti ini. Kamu berhadapan seperti ini. Jadi monggolah kita saling menghormati dengan yang tidak ada, dengan yang ada. Gitu. Jadi kita tidak sing wis raketok, kita seenaknya gitu kan ya. Nggak bisa itu Mas mungkin yang membuat saya lebih berani dalam keadaan rumah yang seperti apa, lebih berani. Saya banyak sekali, Mas, kisah-kisah seperti itu sebenarnya. Nanti juga nggak mau ya punya kisah seperti itu, tapi itu memang benar-benar saya alami. Benar-benar saya alami. Simpan ceritanya Mbak Eva, cerita kisah nyatanya yang nanti akan kita tampilkan kembali di Just Local Misteri di part 2, part 3-nya cerita misteri dari Mbak Eva. Terima kasih Mbak Eva sudah sharing dan bercerita kisah nyatanya Mbak Eva di Just Local Misteri Channel. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe, langsung tekan tombol subscribe agar teman-teman tidak selalu ketinggalan cerita-cerita misteri dari Just Local Misteri Channel selanjutnya. Saya Aryo Kundo, salam miris, obrolan misteri.